masih kian lansaran lestarian indah alam Bali. Dumugi setari iragama sikian lansaran lestarian indah alam Bali. Dumugi setatengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran SE nomor 9 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. SE ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Coronavirus Disease 2019 COVID-19 di Jawa dan Bali. SE Gubernur tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, semakin tingginya penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali yang ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 per hari. Kedua, semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali. PPKM darurat COVID-19 berlaku untuk 9 kabupaten kota se-Bali sesuai kriteria level 3 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut. A. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. B. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor 1 yang esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksananya diberlakukan 25% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 3. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konsumsi, utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan sangat ketat. 4. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan 5. Untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak lainnya, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Jadi kalau di jalan warung tidak boleh makan di sana, bisa bungkus bawa pulang. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan. Pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat. G. Aktivitas keagamaan di tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dilaksanakan dengan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas izin Satgas COVID-19 Kabupaten Kota. H. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. I. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. J. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi, baik yang konvensional maupun yang online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. K. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. L. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik 1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik ke-1, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Jadi boleh tidak boleh kartu vaksin bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang. Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menambah ruang ICU dan ruang isolasi. Penambahan ini mendesak dilakukan mengingat kasus harian COVID-19 mengalami peningkatan. Beberapa hari terakhir jumlah kasus harian COVID-19 mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini tentu menyebabkan tekanan terhadap rumah sakit pun meningkat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan sudah membuat surat edaran yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menambah ICU dan ruang isolasi. Dulu, ruang isolasi sudah cukup banyak, namun karena kasus berkurang, ruang ICU dan isolasi kembali difungsikan untuk perawatan pasien umum. Karena itu, saat ini kasus COVID-19 mengalami peningkatan, ruang ICU dan isolasi diharapkan bisa difungsikan untuk penanganan COVID-19. Karena kasus hariannya meningkat, maka tekanannya kepada rumah sakit meningkat. Karena itu, Dinas Kesehatan sudah membuat surat edaran kepada para direktur rumah sakit untuk menambah lagi ICU dan ruang isolasi. Dulu kan sebenarnya sudah cukup banyak, karena pasiennya berkurang, maka ICU, ruang isolasi difungsikan untuk perawatan pasien umum. Sekarang karena kasus COVID-nya naik, maka itu diminta untuk dirubah kembali menjadi ruang ICU, ruang isolasi untuk penanganan COVID. Termasuk Rumah Sakit Bali Bandara, miliknya Provinsi Bali, sudah menambah ruang, mengaktifkan kembali yang dulu pernah dipakai ruang isolasi, ketika COVID turun, dipakai ruang perawatan umum,
sekarang diaktifkan kembali. Rumah sakit lainnya juga melakukan hal yang sama. Salah satu rumah sakit terujukan pasien COVID-19 yaitu Rumah Sakit Bali Mandara telah mengikuti surat edaran tersebut dengan mengaktifkan kembali ruang ICU dan isolasi untuk penanganan COVID-19. Sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2021, Provinsi Bali kembali menerapkan PPKM, namun kali ini PPKM tersebut dalam skala darurat dan pada level 3. Hal tersebut disampaikan Kasatpol PP Provinsi Bali Idewonyoman Rai Darmadi saat jumpa pers di Jaya Sabe Renon. Kasatpol PP Provinsi Bali Idewonyoman Rai Darmadi mengatakan PPKM darurat Provinsi Bali ada di posisi level 3. Pemberlakuan tutup usaha mengikuti level 4 seperti di Pulau Jawa. Sosialisasi tidak diperlukan karena saat ini pandemi COVID-19 sudah hampir setahun lebih. Adanya PPKM darurat tidak lepas dari masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan secara konsisten. Ia meminta kesadaran untuk para pelaku usaha untuk mematuhi protokol kesehatan, di mana batas waktu buka usaha harus dipatuhi dan pelanggan disarankan untuk take away. Banyaknya dagang nasi jinggo yang berjualan hingga larut malam tidak menjadi persoalan, sepanjang tidak menyediakan tempat duduk di mana pembeli membawa pulang. Katakan perlu sosialisasi, saya kira karena situasi darurat, ya tidak perlu lagi kita sosialisasikan. Ini kan masa pandemi sudah 1 tahun lebih. Perkembangan aturan tergantung situasi, bahkan saat ini adalah situasi darurat COVID. Artinya tidak berkewajiban kita mensosialisasikan lagi, karena masyarakat sudah harus mematuhi. Adanya PPKM darurat kan tidak lepas dari masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan secara konsisten. Ya, termasuk juga saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada para pelaku usaha. Ya, kepada para pelaku usaha kami minta kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan, ketentuan protokol kesehatan. Untuk waktu buka, batas waktu buka usaha itu juga harus dipatuhi. Yang masih diizinkan lebih batas waktu adalah take away, seperti itu ya. Jadi seperti kalau di Bali ada banyak dagang nasi jinggo, saya kira tidak ada masalah sepanjang pedagang itu tidak menyediakan tempat duduk. Artinya mereka beli lepas, ya, beli pulang. Pertimbangan Bali masuk level 3 karenakan Bali masih dalam zona oranye, sedangkan di Jawa sudah masuk zona merah. 2 kabupaten yang tidak diterapkan PPKM yakni Karangasem dan Tabanan, namun Gubernur Bali berharap semua kabupaten atau kota memperlakukan hal yang sama, sehingga tidak ada lagi di suatu daerah lengah atau kurang ketat karena mobilitas masyarakat yang tinggi. Pengetatan PPDN baik dari daerah maupun kota harus dilakukan dengan konsisten. Ni kawan tak visi, kramo